pilihannya adalah lu terus naik atau lu turun sekalian. Iya. Gitu. Karena lu akan nyusahin kami. Masih jauh gak? Itu Pak. Pohon itu Pak. Pohon yang mana? Oh yang ini. Bukan Pak. Belakangnya lagi. Mental. Kembali lagi di Biar Baper, sebuah channel yang berisi obrolan liar, banyak perspektif, bersama saya Marlon. Saya Ardi. Saya Henry. Nah kali ini kita akan ngomongin tentang naik gunung. Kenapa gue mau ngobrolin naik gunung? Gue gara-gara ceritanya Henry yang dia naik Batur ya. Gue tiba-tiba ingat, gue tuh kan pernah naik Semeru, pernah naik Rinjani. Hanya 2 gunung itu. Gak pernah naik. Jadi waktu gue naik Semeru, saat gue sudah turun Semeru, yang jadi omongan yang menarik adalah ada temen gue yang sama gue, serius lu gunung pertama lu naik Semeru gitu. Jadi ternyata Semeru itu ada di tingkatan yang cukup lumayan lah untuk orang-orang naik gunung. Biasanya kan orang naik gunung idealnya memulai dari yang kecil dulu, misalnya gunung gede yang bisa sehari atau malah bisa PP gitu. Gue mulai dengan Semeru dan disambung dengan Rinjani. Jadi ternyata secara tinggi pun Semeru dan Rinjani itu termasuk 5 besar lah gunung tinggi di Indonesia. Dan setelah itu ada Kerinci, gue lupa, terus ada Dewi Jaya ya, kalau nggak salah. Nah, yang menarik adalah gue menyadari memang bahwa naik gunung tuh bukan jalan-jalan di alam. Nah, itu Bukan tuh. jalan di alam. Itu tuh. Sebenarnya gue pengen nanya, Iya. kan Henry udah pernah naik. Henry berapa kali juga kan naik gunung ya? Waktu itu lu pernah ke Semeru juga ya. Sebenarnya kalian ngapain sih? Enggak, maksud gue gini, gue sebagai orang yang nggak pernah naik gunung, ya nggak pernah naik gunung. Kalau camping pernah, cuma kalau gue ngebayangin sama camping aja gitu ya, ya di tendanya, nyiapin tendanya, nyiapin makanannya, jalan ke atasnya, waduh. Ceritain dulu. Gue nggak masang tenda dan masak dan lain-lain, ada porter. Jadi sebenarnya gue wisata konsepnya. Boleh juga, cuma tetap aja loh naiknya melelahkan. Nah iya, melelahkan. Yang dari Semeru adalah bahkan gue sebelumnya latihan fisik. Jadi gue sempat lari di Senayan. Wow. Setelah 8 minggu sebelumnya untuk menyesuaikan kemampuan gue. Yang kocak tuh adalah begitu nyampe sana, namanya Pak Narto tuh, ini gue ketua porter lah, dan termasuk guide juga. Jadi porter kami ada 4 orang, guide-nya 1. Yang dia tanyakan adalah, Mas Marlon latihan fisiknya apa? Itu Pak, lari Pak, keliling Senayan 8 putaran gitu. Gue bisa mencapai 8 putaran keliling Senayan luar gitu, dengan nafas yang konsisten gitu kan. Oh ngapain lari di aspal, naik turun tangga lebih bener katanya. Gue masih ketawa-ketawa karena gue pikir orang pengen ngeledek doang. Bener lu. Satu, ternyata kan lu tidak perlu berlari di gunung ya. Naik gunung tuh gak perlu berlari. Yang kedua, semakin tinggi gunungnya, semakin menanjak, gravitasinya beda ternyata kan. Jadi bebannya terasa lebih berat. Jadi memang pilihannya adalah latihan naik turun tangga, sebenarnya tangga darurat gitu kan di gedung gitu. Karena itu sebenarnya latihan. Sehingga akhirnya pas di Rinjani gue coba latihannya seperti itu. Lumayan membantu, walaupun Rinjani gue gak nyampe ke puncak. Karena gue mules, duduk tuh. Jadi gue gak tahan, takut tengah jalan jadi harus keluar gitu. Di Semeru gue nyampe puncaknya. Semeru gue sampai puncak. Dimana kenapa tadi gue bilang bahwa perlu persiapan, bukan hanya persiapan fisik, tapi juga mental. Sebenarnya sebenarnya peraturannya adalah Semeru itu hanya boleh sampai Kalimati. Itu batasnya batasnya untuk pendaki umum naik. Kalau lu mau naik ke puncak, itu udah di luar tanggung jawab Balai Taman Nasionalnya. Karena bahayanya tinggi sekali. Kalau kita pernah nonton 5 cm ya, persis sebenarnya itu. Jadi mereka bisa naik ke puncak itu sebenarnya juga itu karena film. Satu, yang kedua, di kehidupan nyatanya itu bahayanya besar banget gitu. Karena kiri kanan jalurnya itu jurang. Jadi kalau lu kepleset, dia masuk jurang aja gitu. Itu kan bahaya sih, lu harus di-rescue. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau lu nggak paham cuaca, badai, lu turunnya udah susah.
Sehingga lu harus direscue lagi gitu kan, atau lu kedinginan, bisa hipotermia kan kalau lu ketiduran di jalur dan seterusnya gitu, bahayanya cukup besar gitu. Kalau di Kalimati kan masih lumayan aman dengan tenda dan seterusnya, apalagi lu dengan tenda masih aman. Banyak juga pertaruhannya ya. Pertaruhannya banyak. Gue juga sebenarnya pertanyaan sama kalau gue ceritanya kan diajak ya, dan kan karena belum pernah penasaran dong. Cuma emang gunung pertamanya langsung Semeru, kampret juga sih gitu. Gue sotoy juga. Tapi ya untungnya karena gue bersama teman-teman dari pecinta alam, jadi gue diajarin juga lah untuk tips-tips supaya bisa menyesuaikan diri lah. Cuma ya gue akan bilang sih bahwa gunung itu memang bukan tempat untuk semua orang. Semua orang tuh dalam arti lu nggak bisa sembarangan sebenarnya naik gunung. Ya gue sepakat sih. Gue sepakat sih. Tidak untuk semua orangnya lu langsung sepakat. Iya sepakat, gue langsung sepakat. Tapi gue. Gunung Sahari, Gunung Agung gue juga mengalami sih memang. Nggak, Gunung Agungnya toko buku kan maksudnya kan. Iya ya, maksudnya kalau buat naik gunung, kalau yang kayak gue gitu ya, dengan badan segini terus tiba-tiba ya adalah temen gue tiba-tiba ngajakin lu naik gunung ya gini bilang waduh. Lebih ke males atau tidak melihat gunanya? Lebih ke ribet ya sih Lon. Maksudnya mulai dari persiapannya kan masih ada ini. Masih ada peralatan lainnya, secara safety-nya terus. Iya, secara safety ya. Iya, secara safety kan masih ada peralatannya. Terus kalau yang kayak gue kan mau nggak mau mesti ada latihan fisiknya dulu lah pasti, nggak mungkin tiba-tiba. Doang. Gue juga yang jarang latihan fisik ya. Iya, yang jarang latihan fisik kayak wah mesti nyiapin ini itu nih. Gue juga. Terus pas di atasnya gitu kan nggak mungkin tiba-tiba aduh gue capek gue di sini aja. lu takut kayak di 5 cm ya kena batu. Gimana? Sekoji. Cuma di Semeru. Kalau di ini enggak Rinjani. Gue lebih takut ditinggal sih. Kan nggak ada, lu mungkin ditinggal, kan ada sweeper. Sweeper jangan mencuri. Nggak mungkin. Selama lu masih di jalur umum, jalur wisata, harusnya sih safety lah. Gitu. Karena itu juga tidak kayaknya sih kalau gue ngeliat, kalau pengalaman gue di Semeru dan Rinjani bukan jalur binatang juga sih kayaknya. Beda kalau mungkin seperti di pecinta alam yang buka jalur gitu, itu lebih berbahaya ya. Kalau kita kan ada di jalur, istilahnya kalau itu musim pendakian, biasanya musim hujan akan rame sih orang naik turun sih. Harusnya kalau lu masalah ditinggal sih nggak akan jadi kendala banget menurut gua. Karena emang selalu yang gue suka tuh konsep itu loh, kalau lagi hiking itu lagi nanjak gitu. Yang gue suka konsepnya bahwa yang paling kuat itu yang paling belakang malahan. Nah, iya betul. Yang paling kuat itu yang paling belakang. Betul. Jadi dia lu nggak bakal pernah ketinggalan dia yang akan iniin lu, jagain pantangin lu. Itu konsep serigala nggak sih? Kawanan serigala. Serigala apa? Serigala terakhir. Serigala berbulu domba. Iya sih paling belakang emang biasanya. Intai domba. Lemah nih kayaknya. Salah kalau bisa. Itu kalau itu gue tahu yang buat serigala di North Pole gitu kan. Yang 3 depan. Iya, 3 depan. Yang lumayan kuat. Iya. Yang di tengah yang ditaruh yang ini. Iya. Yang lemah-lemah dan ini gitu. Di belakang jaga nih. Iya. Nah, itu sama tuh gue suka konsep sweeper itu. Jadi emang dia yang paling belakang, yang paling paham juga gitu. Jadi dia kayak lu bilang lu takut ketinggalan, lu gak bakal pernah ketinggalan sebenarnya kalau naik gunung. Cuma yang pasti kalau menurut gue waktu lagi kalau gue ini loh ya, karena gue ada asma, gue sangat suka pas lagi nanjaknya itu, kan kadang-kadang lu ngos-ngosan tuh, dan biasanya dibilang kalau yang ngos-ngosan ada yang pilih berhenti, tapi ternyata nggak boleh itu berhenti. Oh gitu. Lu harus malah ngatur pace nafas lu, nafas dari hidung, ya kan lu kayak harus maksud gue ketika dada lu panas dan mulai pengap, itu lu harus mulai nyesuaiin pernafasan lu sehingga sebenarnya badan lu lagi panas, sebenarnya lagi nyesuaiin. Jadi lu harus hajar terus, pelan aja terus, tapi nggak boleh berhenti karena kalau berhenti lu dingin lagi, sehingga lu nggak mau nanjak lagi. Iya, gue diajarin juga gitu, istirahat itu nggak boleh terlalu lama, karena takutnya badan dingin. Iya. Lu harus memulai lebih panjang lagi, bukan lebih panjang ya, lebih berat untuk jalan lagi gitu. Jadi istirahat tuh bener-bener, bahkan
waktu itu disarankannya istirahatnya jangan duduk sampai duduk, berdiri yang dari pohon atau dari batu gitu. Oh gitu. Supaya jangan terasa nyaman malah di. Iya sih. Gue diajarinnya ya, karena kalau terasa nyaman, lo bisa tinggal di situ. Iya, udah males. Tinggal di situ. Gue bikin rumah aja lah kalau gitu. Kejadian gue di Puncak Semeru. Oh iya. Lu nyaman lo di situ? Wah, bawaannya pengen tidur serius. Tapi kan bahaya kalau lu merem dan tidur. Ya udah lu di situ. Bahaya gitu kan. Makanya harus steady, harus siap terus. Jadi bahkan duduk pun gue ingat banget gue bawa gue bertiga di depan bareng temen gue sama bareng satu temen cewek. Nah dia bawaannya pengen duduk mulu gitu. Tapi begitu dia duduk, kita karena pengalaman berkali-kali dia harus berhenti dan duduk. Jadi susah narik dia lagi untuk berdiri dan melanjutkan perjalanan gitu. Karena kalau ditinggal jadi bahaya kan. Gitu. Jadi akhirnya kita selalu setelah pengalaman 1, 2 kali, gue akhirnya sama teman gue satu lagi, lu jangan duduk gitu. Karena susah nariknya lagi gitu. Pilihannya adalah lu terus naik atau lu turun sekalian. Gitu. Karena lu akan nyusahin kami. Ya tapi benar. Gue belajar itu ya. Kalau lu bilang apa gunanya gue juga nggak tahu gunanya sampai gue serius. Gue hanya ikut-ikutan aja. Makanya gue di atas, yang aja kan Thomas ya, senior kita. Gue pas di atas tuh ada titik di mana gue naik ke puncak Semeru, gue sendirian, jalur di atas gue kosong, jalur di bawah gue kosong. Itu suasana gelap dan gue bener 5 cm itu jalur pasir di mana lu bisa naik 2 langkah turun selangkah. Gue enggak, gue memijak 5 langkah gak naik. Oh itu putus asa gue. Dan gue nyumpah di situ, anjing siapa yang ngajak gue naik gunung Thomas nih. Anjing Thomas nih sampai bawah gue marah. Gue dapet pasti gitu. Gue ada di titik itu. Jadi gunanya apa? Ternyata gunanya yang melatih. Bukan melatih sih. Gak tau gue kalau emang harus jadi latihan. Tapi bisa memaksa gue sampai titik batas gue di mana sih bisa kayaknya gue lewatin. Batas yang gue anggap diri gue ternyata gak di situ. Karena gue malu untuk turun. Dan gue yakin temen gue masih di belakang gitu. Kalau saya lain masih di belakang, gue paling depan malah waktu itu. Gue yakin mereka akan nyusul gue. Dan sebenarnya gue kalau berhenti istirahat pun gue akan disusul nih gitu. Tapi kalau gue disusul, badan kebruding dan seterusnya, gue bertahan untuk terus maju. Jadi banyak hal sih yang gue pelajari akhirnya di situ, bahwa satu, batas lu nggak di situ. Yang kedua, sebelumnya kita bicara proses ya, maju aja. Mau cuma 2 cm, kalau dari sini langkah ya, mau cuma selangkah, ya maju. Itu gue suka banget waktu gue ke Batur. Kan itu bareng sama Arthur Bella gitu kan. Itu si Bella udah pengap cuy. Udah pengap. Kita kan ada guide kan. Dan emang jalur yang dipilih saat itu adalah jalur paling terjal. Yang karena cepat. Dan gelap. Jadi lu gak tahu tuh seberapa terjal sampai lu pas mau turun. Kayak, ini kita lewatin semalam gitu. Habis itu gue yang suka guide adalah kayak semangatin ke Bella kayak, ayo dikit 5 menit lagi, dikit lagi, nggak pokoknya di busa terus, dikit lagi, udah mau nyampe. Set, dia hajar lagi 5 menit nggak nyampe, ini dikit lagi kok, makanya tadi jangan kelamaan, hajar terus sampai puncak. Nah itu berasa puas banget, abis itu sampai atas kelihatannya. Isi Bella gila gue nyampe atas gitu. Itu gue suka banget bahwa ya beberapa Maron bilang selangkah 2 langkah, ya kayak ibaratnya batasnya tuh kayak masih bisa lo, ayo. Dikit lagi. Lu tembus tuh batas lu gitu. Gue suka juga bener lu bilang tadi kan. Kadang-kadang kita nggak tahu persis rutenya. Ya udah gitu. Karena kadang-kadang kalau lu lihat rutenya jadi menyeramkan nih. Begitu turun sama gue turunnya kan pagi. Waduh. Kalau disuruh ngulangin kalau ini gue lihat tadi enggak deh kayaknya gitu. Tapi karena gue nggak lihat. Ya udah gitu. Gue naik aja terus gitu. Itu benar. Terus maju juga benar. Satu lagi gue merasanya gelap dan tidak itu beda loh. Gue ada di titik di Semeru ya, di puncak batas vegetasi itu yang mau ke puncak. Yang seru adalah awalnya waktu si Pak Narto tuh lihat tuh. Jadi kan malam ada jajaran center kan. Itu kayak center dari depan lu sampai ke langit cuy. Gak putus, gila panjang banget gila. Gue pas liatnya, wah jauh juga ya gitu. Tapi karena gelap dan lu gak terlalu, jadi lu hanya perhatiin semeter, 2 meter, 3 meter lah depan lu. Langkah depan lu aja. Jadi hanya lu pikirkan langkah depan lu aja gitu. Gak perlu terlalu jauh. Lu tahu sih ujungnya. Tapi ya udah, gak usah dilihat nih posisinya gitu. Dan bener tadi yang dibilang, gue pengalaman ini
itu di 2 gunung yang berbeda, Hen. Di Semeru dan Rinjani. Di Semeru Pak Narto sama kayak tadi. Dikit lagi. Kalau masih sampai dari bawah ke Kalimati karena Thomas tahu, ya kita tahu juga dan jalurnya enak sebenarnya. Dari mulai dari bawah Ranupane ke Ranukumbolo ke Kalimati itu menyenangkan. Jalur ketawa masih. Tapi begitu batas vegetasi, ya udah lu harus main dengan sedikit lagi. Kayaknya dikit lagi. Di Rinjani guide-nya jujur. Sebenarnya nih, Mas, gue panggil Mas ya, Pak, masih jauh gak? Itu Pak, pohon itu Pak, pohon yang yang ini, bukan Pak, belakangnya lagi. mental. Tapi gue inget Mas, mendingan Mas bohongin aja, depan lagi, kenapa nggak gitu sih? Iya. Jadi kadang-kadang lu perlu dibohongin sebenarnya. Iya, betul dibohongin. Merasa bahwa iya bisa nih kayaknya. Itu sih yang gua akhirnya itu maksudnya kalau tadi bicara apa gunanya naik gunung, sebelum naik gua nggak tahu gunanya apa. Ya itu menjadi hiking aja, dan bahkan nih ya gua merasakan ya. Jadi gua saat naik ke puncak kita dibangun jam 12 malam. Iya 12 malam untuk naik dulu dari Kalimati ke Argopuro. Iya. Nah, sampai batas vegetasi itu kan, itu jalur hutan tuh. Di jalur hutan bahaya dia adalah akar. Akar tuh nggak di dalam tanah, ada yang muncul di atas tanah gitu. Jadi mengganggu lu juga gitu. Dan di mana jalur setapaknya kadang-kadang nggak segaris lurus kan, belok gitu, yang udah melintasi akar dan seterusnya, bahaya terjerebab dan seterusnya. Tas gua hanya isi air minum, kamera 1, gua lupa ada bawa slayer kain Bali. Terus jaket, kupluk dan segala macam lengkap lah ya. Terus sampai pakai long john juga. Jadi enteng sebenarnya. Nah, gue berharap dapat foto yang bagus. Ternyata enggak gitu. Karena lu udah capek. Iya. Jangankan bikin foto di titik tengah perjalanan vegetasi, gue untung gak buat tripod. Kalau gue buat tripod, gue buang itu tripod. Karena bahkan beban yang ringan ini pun terasa berat kan. Lu udah makin ketinggian gitu, ditambah lelah. Dan celakanya gue salah pakai jaket, jadi angin gunung itu naik masuk dari belakang jaket gue. Itu rasanya punggung lu ditusuk jarum, punggung lu full ditusuk jarum semua gitu. Itu rasanya. Ditambah ternyata embun ya. Jadi kacamata tuh berair, kita yang kacamata jadi masalah tuh. Jadi hidung gue merah coy. Sepanjang perjalanan tuh keluar air. Lo pakai ini misalnya ya. Gue lupa nutup, akhirnya gue tutup kain Bali, gue ambil kain Bali, gue tutup nih, baru gue meneruskan perjalanan. Gue gak pakai buff waktu itu, jadi gue kupluk doang. Dan untungnya telinga gue tutup kupluk kan, kalau gak abis sih gue. Nah, kenapa gue bilang tadi juga sempat gue bilang perbedaan pagi sama terang gelap. Pada saat gelap, perasaan putus asa tuh jauh lebih besar terjadinya. Tapi begitu matahari terbit, entah kenapa ada harapan gitu. Gue merasakan Superman. Tiba-tiba power gitu. Nggak tahu kenapa, gue nggak akan bisa jelasin. Tapi mungkin karena terang itu membuat lu bisa menghilangkan rasa ketakutan yang tidak perlu. Karena tadi di tengah di kegelapan, memang ada untungnya jalur tidak kelihatan semua, tapi nggak untungnya adalah kiri kanannya kan jurang. Was-wasnya lebih tinggi gitu. Tapi begitu matahari dan mulai kelihatan jalur ini, menyenangkan juga gitu. Nah, kalau gue kalau kenapa matahari itu kalau buat gue ya, kenapa matahari berkekuatan? Kekuatan karena kebetulan saya doyannya Batman ya. Saat itu kan udah kayak karena gue nggak pernah nyampe puncak Semeru karena temen gue sakit di Ranukumbolo, kayak kita turun lagi. Waktu di Batur itu jadi kita kayak baru setengah 3/4 jalan lah, matahari udah terbit coy. Itu pelan-pelan kayak asik ya. Iya, pelan-pelan. Nah, itu ada semangat kayak gue udah 3/4. Kalau gue nggak dapet sunrise, harus genjot gitu. Ayo. Gue udah nanggung udah di sini. Kenapa kita udah hajar langsung ayo. Nah, itu semua juga pada semangat jadinya kayak matahari udah mau terbit. Ayo. Pak, tambah semangat, cepet saat itu ya. Jadi kayak itu tuh yang gue cari tuh. Ayo gitu, dikit lagi 3/4. Itu yang gue cari. Tujuannya udah tercapai. Iya. Itu juga benar tuh pengalaman yang gue dapatkan adalah memang kalau lu rombongan ya, kalau rombongan satu, lu kalau lelah ataupun capek atau ini bukan masalah ditahan ya, tapi jangan meluapkan. Iya. Karena itu berpengaruh. Iya. Entah kenapa gua saat melihat temen gue ini selalu duduk, aduh gue nyerah aja lah ini.
ngerem juga gitu. Iya. Perasaan. Bener juga. Bener juga kawan ini gitu. Bener kayaknya banget. Iya bener memang. Harusnya kan berhenti aja. Betul logikanya dia harus cuma kan tadi kita menembus batas yang mencoba menembus batas karena memang sebenarnya Coba menembus batas. lagi-lagi lelah itu ilusi kadang-kadang Iya. gitu. Waduh. Serius di. Enggak, lelah itu nyata loh. Gue adalah kayaknya semangat gua yang kurang karena secara pegel dan segala macam ya lu beristirahat sebentar kan pulih sebenarnya gitu. Sekarang kita perkaranya saat energi lu ya gini, lu jalan energi lu habis berhenti, pulihkan energi sedikit, jalan kira-kira gitu konsepnya. Tapi lu mau nggak? Gitu. Jadi rasa semangatnya harus seimbang nih sama fisiknya gitu. Ya bang, pada titik tertentu kalau lu gak kuat, jangan harus tahu diri. Iya, Jangan lu paksa. Iya. Nah itu tapi peran teman itu bukan peran teman ya rombongan lah atau grup itu berpengaruh menurut gua terhadap situasi keseluruhan. Kejadian gua waktu di Rinjani pohon yang di ujung sana. kalau itu karena mas-masnya paling gampang ini. Oh ini gua selalu suka cerita ini. Jadi di Semeru kan kita pakai porter. Jadi semua barang berat kita dibawa porter. Kita cuma bawa barang kebutuhan pribadi. Gitu. Di selama panjang perjalanan ya Hen, dari Ranupane ke Ranukumbolo ke Kalimati itu selalu bawa barang pribadi. Jadi kita datang nih tenda udah siap, udah ada makanan, udah ada gorengan, udah teh manis panas gitu. Ini wisata lah, bukan naik gunung pada umumnya. Yang terjadi adalah si mas-mas porter ini dia bawa pikulan, wah gila tuh ya, pikulan. Jadi bukan pas punggung, pikulan pakai sandal jepit. Jalan ya, mas saya duluan ya. Jadi mereka selalu duluan karena satu mereka lebih kuat, mereka tahu jalan dan mereka harus menyiapkan segala sesuatunya. Jalan, kita jalan di rombongan. Tahu dia balik lagi. Loh, mas, kenapa mas? Nggak apa-apa. Dia balik lagi ke tempat kita istirahat tadi. Kita jalan, disusul lagi. Mas, duluan ya. Kenapa mas tadi? Rokok saya ketinggalan di pohon. Katanya jadi rokoknya ditanjamin di pohon gitu. Gue yang kaget adalah, gila lu udah kesana, balik lagi, ternyata lebih cepat lu gitu. Gila juga. Ya orang lokal pride. Iya. Tapi buat ngambil rokok doang tuh ya. Rokoknya ketinggalan di pohon karena ditancepin mau siap-siap. Udah gitu yang bahaya adalah bukan bahaya itu keren lah dia pakai sandal jepit doang. Gila itu mendakidak. Gue nggak yakin sih kalau gue nggak pakai sepatu yang benar. Kelak ya hidup gue naik batu-batu itu. Itu baik di Semeru maupun di Rinjani. Takjub gue ngeliat. Itu sendalnya apa Lon? Sandal jepit swallow kali. Wah, swallow luar biasa. luar biasa swallow berarti memang. Bisa masuk kalau udah kelihatan. Kita kamera ini gimana ya? Kita gini. Pakai di tangan. Iya. Itu terjadi tuh gitu. Maksudnya apa namanya? Ternyata batas kan dia terbiasa ya lah dia anak situ loh. Tapi ternyata batas itu juga beda apa? Orang tuh punya batasan yang sebenarnya bisa ditingkatin lagi nih tergantung berapa lama lu di situ sama kayak ini kan. Waktu di Flores, waktu di Labuan Bajo. Anjir. Kita udah pengap. Itu nenek-nenek sama anak kecil tuh nanjak santai banget gue bilang. Masa gue kalah gue bilang.